If you like these videos, click here and here if you like more videos like this. Are we gonna play now? Ready for the Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube seputar otomotif. Hari ini, kami akan membahas segala hal tentang MotoGP, yaitu kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia. Kami akan menjelajahi dunia MotoGP mulai dari tim, pembalap, lomba terbaru, serta berbagai fakta menarik dan kontroversi di balik balap cepat ini. Jadi, pastikan Anda tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar MotoGP. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah video ini. Selamat menikmati dan jangan lupa, gaspol! Seperti yang diketahui, Marc Marquez dirumorkan akan meninggalkan Honda untuk gabung Gresini Racing. Dengan beredarnya isu tersebut, Ducati ternyata terbuka dan tertarik untuk merekrut Marc ke tim satelitnya. Manajer tim pabrikan Ducati David Tardozzi mengatakan dengan jelas bahwa tidak masalah seandainya rider Repsol Honda tersebut pindah ke Ducati. Jika Marc datang ke Ducati, tidak masalah bagi kami. Kami menyukai Marc, semua orang menyukai Marc. Dia adalah juara dunia 8 kali. Marc adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Gresini mempunyai hak untuk memilih pembalap terbaik dan jika Marc mengusulkan dirinya, mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertimbangkannya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi saat ini, ujar David Tardozzi via Speedweek. Sementara itu, Direktur Sport Ducati Paolo Ciabatti mengungkapkan Gresini Racing memiliki peluang untuk merekrut rider papan atas seperti Marc Marquez. Pihaknya hanya perlu menunggu keputusan Marc setelah berbicara dengan manajemen Honda Jepang. Sejauh menyangkut Gresini, aku pikir sepertinya mereka memiliki peluang ini dan mereka menunggu keputusan Marquez. Kami mendengar apa yang kamu dengar. Jadi dia akan berbicara dengan manajemen Honda di Jepang dan mengambil keputusan. Tapi itu terserah dia dan tim, papar Paolo Ciabatti. Selain itu, baru-baru ini rumor beredar Marc dan Honda telah berpisah, seperti yang diungkapkan Richard Joff dari DAZN. Dan jika tetap bertahan di Honda, maka hal itu karena adanya unsur hukum terkait kontraknya dengan Honda. Aku melihat di Jepang pihak-pihak tersebut memberitahu kami bahwa mereka akan berpisah, dan jika ternyata Marc tetap bertahan di Honda, menurutku mungkin secara hukum, kontrak dia tidak punya pilihan, karena menurutku dia sudah tidak percaya pada proyek Honda, paparnya. Mendengar pernyataan para petinggi Ducati, Marc Marquez menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya belum berminat untuk ke Ducati. Doi menegaskan sudah mengetahui keputusan apa yang harus diambil untuk masa depannya. Tentu saja, aku mendengar komentar-komentar itu tetapi tidak ada yang terlintas dalam pikiranku untuk ke Ducati. Aku sangat pintar dan aku tahu apa yang aku inginkan dan aku tahu kapan waktu yang tepat, tegas Marc Marquez. Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, mengakui dirinya mengalami dehidrasi pada balapan utama MotoGP India 2023, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023, sore. Dia bahkan tak memungkiri kesalahan yang dibuatnya di lap terakhir disebabkan karena dehidrasi. Kondisi cuaca yang sangat panas dan kelembaban yang tinggi membuat jarak balapan utama MotoGP India 2023 di sirkuit internasional Bud yang berjarak 5 km dipangkas, dari yang seharusnya 24 lap menjadi 21 lap saja. Namun, balapan tersebut tetap sangat menuntut dan menguras stamina para pembalap, termasuk salah satunya Jorge Martin. Pasalnya, pembalap asal Spanyol itu langsung melipir di garasi timnya setelah finish di posisi 2 dengan keadaan yang memprihatinkan. Martin berlutut dan meminta anggota timnya memberikannya air minum serta menyiramkan air ke kepala serta tubuhnya lewat bagian leher. Setelah itu, rider berusia 25 tahun itu terlatih-tatih berjalan menuju Parc Ferme dengan dituntun oleh manajer timnya, Gino Borsoy. Bahkan, Martin ambruk saat tiba di Parc Ferme dalam keadaan lemas. Keadaan itu membuatnya harus mendapatkan perawatan dari Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte. Beruntung setelah ditangani oleh sang dokter,
Martinator julukan Martin bisa bangkit lagi untuk naik podium dan menerima trofi. Namun, semua jadwal wawancara dibatalkan karena kondisinya yang tak memungkinkan. Walau demikian, akhirnya Martin buka suara lewat timnya. Dia mengakui bahwa dirinya mengalami dehidrasi di lap-lap akhir sehingga sempat melakukan kesalahan di lap terakhir ketika disalip oleh Fabio Quartararo. Meski begitu, dia senang bisa menyalip bintang Monster Energy Yamaha itu lagi. Dia kemudian dapat menjaga kecepatannya untuk mengamankan posisi podium kedua. Saya memberi 100%, saya mengalami dehidrasi dengan 8 lap tersisa dan sangat sulit untuk menyelesaikan balapan, kata Martin dilansir dari Speedweek, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Meski begitu, saya mampu menjaga kecepatan dengan baik. Saya melakukan kesalahan besar di lap terakhir karena dehidrasi. Fabio menyalip saya, tapi saya mampu melakukan serangan balik dan saya sangat senang bisa mendapatkan posisi kedua ini, juga untuk tim, ujarnya. Martin memang nyaris kehilangan posisi kedua setelah dia melebar di tikungan 4 pada lap terakhir yang membuat Quartararo menyalipnya. Namun, dia dengan cepat bisa melangkahi juara MotoGP 2021 itu di trek lurus sehingga bisa finish sebagai runner-up di belakang sang pemenang, Marco Bezzecchi. Sebelumnya, pembalap kelahiran Madrid itu sukses menjadi pemenang sprint MotoGP India 2023. Hasil balapan di sirkuit internasional Bud itu pun membuatnya kini hanya terpaut 13 poin saja dari sang pemuncak klasemen, Francesco Bagnaia, yang gagal finish setelah kecelakaan dalam balapan utama. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya sangat senang bisa berbagi informasi dengan kalian melalui channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya juga ingin mendengar pendapat dan saran dari kalian, jadi jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih lagi atas dukungan kalian yang luar biasa. Kalian adalah motivasi saya untuk terus berkarya dan menghasilkan konten berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.